Alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini untuk membahas kitab Riyadhus Shalihin, di mana kitab Riyadhus Shalihin ini salah satu kitab hadis yang di dalamnya dikumpulkan hadis-hadis tentang fadhail a'mal, tentang keutamaan-keutamaan amal-amal. Juga di dalamnya dijelaskan tentang akhlak-akhlak, kemudian juga dibahas tentang tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, yang kitab ini ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas Riyadhus Shalihin, dimulai dari pertemuan pertama ini di hadis yang pertama tentang niat, di mana Imam Nawawi, salah seorang imam alimun masyhur, imam yang orang berilmu yang terkenal, di mana beliau sendiri adalah salah satu a'immah min a'immati Syafi'iyah, salah satu pentolan atau petinggi dari ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Kitab-kitab yang beliau tulis juga banyak, salah satunya adalah Riyadhus Shalihin. Kemudian ada juga kitab yang sering digunakan sebagai kitab Al-Hadits Al-Arba'in An-Nawawiyah, atau sering kita sebut dengan istilah hadis arba'in, 40 hadis pilihan, 42 atau 44 hadis pilihan yang ditulis oleh Imam Nawawi. Kemudian Imam Nawawi juga seorang yang ahli fikih, di mana beliau menulis kitab fikih muqarron. Di fikih muqarron itu Imam Nawawi menulis kitab Al-Majmu' Syarh Muhadzab, di mana kitab itu walaupun beliau belum selesai dalam menulisnya, kemudian dilanjutkan oleh imam yang lain, tapi bisa dibilang kitab Al-Majmu' salah satu kitab rujukan fikih muqarron yang paling lengkap dalam bidang fikih perbandingan. Dan salah seorang syekh di zaman ini, beliau namanya Syekh Abdul Karim Khudair, beliau pernah berkata, "Law ijtama'at al-jami'at fil alam fi asril hadis." Kalau misal universitas-universitas itu sekarang berkumpul di zaman ini, maka lan yastati' an yu'allif mithla kitab Al-Majmu'. Mereka tidak akan bisa menulis seperti kitab Al-Majmu' punyanya Imam An-Nawawi, Majmu' Syarh Muhadzab. Karena memang kitab Al-Majmu' sendiri itu menunjukkan betapa teliti dan kuatnya hafalan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan masih banyak buku-buku yang lain yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Itu sekilas saja tentang Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada hadis pertama dalam Riyadhus Shalihin. Di sini qala al-muallifu rahimahullah, berkata penulis semoga Allah merahmatinya, Bismillahirrahmanirrahim. Babu al-ikhlasu wa ihdarun niyyah. Bab ikhlas dan menghadirkan niat. Ini bacanya boleh babun al-ikhlasu wa ihdarun niyyah. Boleh juga babul ikhlasi wa ihdarin niyyah. Nanti ada perbedaan sedikit di i'rabnya. Fi jami'il a'mali wal aqwalil barizati wal khafiyati. Di semua ikhlas dan menghadirkan niat, di semua amalan dan ucapan yang tersembunyi maupun yang terlihat. Seperti itu. Dan perlu diketahui bahwa termasuk dari kecerdasan Imam Nawawi itu adalah, jadi Imam Nawawi itu mampu memberikan judul yang pas
untuk sekian hadis-hadis yang beliau tulis. Jadi beliau mengumpulkan hadis, jadi judulnya itu seakan-akan mengisyaratkan hadis-hadis yang akan disebutkan. Dan itu butuh kemampuan tersendiri. Kalau di zaman kita mungkin tidak begitu takjub. Tapi kalau di zaman dahulu di mana hadis itu masih tersebar, kemudian hadis itu masih belum rapih dalam pembukuan. Seperti sekarang kan musim percetakan, semua bisa dicetak. Nah, tentu kemampuan orang untuk mengumpulkan hadis-hadis dalam satu tempat itu butuh kekuatan hafalannya. Oh, hafalan ini, hadis ini tentang niat, semuanya hadisnya dikeluarin tentang ini. Nah, seperti itu. Termasuk Imam Nawawi juga lah yang bisa dibilang Sahih Muslim. Sahih Muslim itu kan pada nuskhoh aslinya, pada tulisan aslinya Imam Muslim itu tidak memberikan judul bab. Jadi Imam Muslim itu pada nuskhoh aslinya kan beliau tidak memberikan judul bab. Beliau hanya di nuskhoh aslinya itu hanya seperti dikasih jeda, kemudian ada hadis-hadisnya, jeda, ada hadis gitu. Nah, Imam Nawawi lah termasuk yang masyhur, yang dalam cetakan Sahih Muslim sekarang ini judul-judul yang dibuat oleh Imam Nawawi untuk merapikan Sahih Muslim itu yang masyhur dalam tabwib, pembaban Sahih Muslim. Jadi kalau kita beli Sahih Muslim yang sekarang itu kebanyakannya itu judul-judulnya, misal Kitabul Iman dan sebagainya, judul-judulnya itu kebanyakannya dari Imam An-Nawawi. Beliau yang menaruhnya, karena beliau juga yang mensyarah Sahih Muslim. Al-Minhaj, kitabnya fi syarhi Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Seperti itu. Kita langsung masuk. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Aku tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersih, dengan ikhlas, tanpa noda syirik. Itulah agama yang lurus, yaitu orang-orang yang menegakkan salat dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyim, dan itulah agama yang lurus, yang tegak. Seperti itu. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai sembelihan itu dagingnya dan juga darahnya, tapi yang sampai itu adalah niat penghambaan kita, bahwa ketika Allah memerintahkan kepada kita misal sembelih ini, ya sudah, karena itu perintah Allah, kita tunaikan saja. Karena itu perintah Allah, Allah yang nyuruh, maka kita tunaikan ta'abbudan lillah. Bukan dilihat dari pekerjaannya, nyembelih tapi dilihat dari memang itu konsep untuk ta'abbud, beribadah kepada Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah kalau engkau sembunyikan niat-niat kalian itu, ataupun kau terangkan juga, Allah tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala tahu atas semua isi hati hamba. Nah, seperti biasa, jadi Imam Nawawi itu ketika menulis kitab Riyadhus Shalihin, walaupun pada pembahasan intinya di Riyadhus Shalihin itu adalah hadis-hadis, tapi Imam Nawawi sebelum menuliskan hadis-hadis, beliau menghormati isi Quran, sehingga beliau mencantumkan dulu ayat-ayat Quran. Beliau mencantumkan sedikit beberapa ayat Quran dengan niatan takrimatan lil Quran, takriman li ahlil Quran wal Quran, menghormati Quran, kemudian baru hadis.
Jadi Quran dulu sedikit, ayat-ayatnya baru hadis. Seperti itu. Itu nanti di semua bab seperti itu. Beliau pasti akan naruh beberapa ayat baru disebutkan semua hadis-hadis yang beliau paparkan. Sini hadis yang pertama. Nah, hadis yang pertama ini hadis yang masyhur, yang sering kita dengar. An Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab. Abi Hafs Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar. Abu Hafs itu adalah kunyahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana Umar bin Khattab itu suatu ketika menjelaskan hadis Nabi. Qala, beliau berkata, Umar bin Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niat-niatnya. Dalam riwayat lain, innamal a'malu binniyah, sesungguhnya amal-amal itu dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Nah, di awal lafadz hadis ini, jadi para ulama dari perbedaan riwayat itu mengambil beberapa kesimpulan makna. Innamal a'malu binniyat. Makna yang pertama, bahwa sesungguhnya tidak ada orang yang beramal pasti ada niatnya. Artinya al-insan al-aqil al-mukhtar, seorang yang manusia yang berakal, yang dia mukhtar, dia bebas memilih, bukan orang yang mukroh, bukan orang yang ditekan atau dipaksa oleh seseorang. Pasti dia ketika melakukan sebuah amal pasti karena ada qasdun wa niyah, karena ada dorongan. Tidak mungkin dia bergerak itu tanpa niat. Makanya dalam sebuah perkataan itu, lau kallafallahu bil a'mali bi ghairi niyatin lakallafa ma la yutaq. Kalau seandainya Allah itu membebani hamba untuk beramal tanpa niat, pasti dia akan tidak bisa. Kayak misal kita tiba-tiba mau lagi duduk, tiba-tiba pindah posisi seperti ini. Itu kan tandanya dia memang niat untuk meregangkan sedikit ininya. Jadi tidak ada pergerakan tanpa niat, itu tidak ada. Itu makna yang pertama dari segi susunan bahasanya. Kemudian makna yang kedua, innamal a'malu binniyah, sesungguhnya seberapapun banyaknya amal, kalau tidak diniatkan yang satu, yaitu niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niatnya sia-sia. Itu makna yang kedua. Jadi dari kalimat-kalimat ini ada kesimpulan dari bahasa, susunan bahasa itu, di mana kesimpulannya seorang itu tidak mungkin bergerak kecuali pasti ada maksud tertentu. Nah, kesimpulan yang kedua, orang yang bergerak pasti dia punya niat itu. Nah, niat-niat yang banyak itu harus dikerucutkan. Walaupun dia niatnya banyak, tapi harus ada satu niat yang mengkerucut, yaitu niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud di innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap orang yang bergerak karena ada keinginan sesuatu itu tidak akan dibalas sampai semua niat-niatnya itu dikembalikan kepada niat yang satu, yaitu niat untuk beribadah, mencari pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap manusia akan dibalas sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang berniat
untuk Allah dan Rasulnya, maka niat hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia atau perempuan yang dia kejar, maka hijrahnya itu ya dibalas sesuai dengan niatnya. Dia niatnya untuk dunia, ya dapat dunianya tapi tidak dapat akhiratnya. Hadis ini itu asbabul wurudnya. Jadi sebab turunnya hadis ini dikarenakan ada seseorang yang ketika masuk hijrah ke Madinah. Jadi dia hijrah ke Madinah. Semua orang kan hijrah ke Madinah karena ingin menyelamatkan din mereka, karena ingin mempertahankan agama mereka. Mereka tidak bisa bertahan di Mekah dengan ibadah yang kokoh. Akhirnya mereka cari tempat yang bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Nah, orang tersebut itu hijrah ke Madinah, tapi bukan dengan niatan itu, tapi dengan niatan ada perempuan yang dia tuju. Kemudian keluarlah hadis ini. Kemudian hijrah sendiri itu secara makna ada dua. Hijrah itu secara bahasa artinya berpindah tempat atau meninggalkan sesuatu. Itu hijrah. Adapun secara makna istilahi ada hijrah makani, ada hijrah amali atau hijrah niat. Ada hijrah tempat. Hijrah tempat ini adalah hijrah al-intiqal min daril kufri ila daril Islam. Hijrah tempat itu seorang yang berpindah dari daril kufri, dari tempat kekafiran, tempat yang di dalamnya itu didominasi oleh kekufuran, kemudian amalan-amalan kafir, maksiat dan lain-lainnya. Kemudian dia pindah ke tempat yang dia bisa melakukan banyak ibadah, dia bisa mensyiarkan dinnya, yaitu Darul Islam. Itu hijrah secara makani. Kemudian hijrah secara niat, artinya semua orang, hijrah niat itu semua orang yang tadinya bergelimang dalam dosa dan sebagainya, hal-hal yang buruk. Kemudian dia meniatkan dirinya untuk didedikasikan kepada Allah, kembali kepada jalan yang benar. Itu hijrah secara niat. Nah, hijrah sendiri itu ada sedikit perbedaan pemaknaan. Kalau misal kita memaknai hijrah itu sebagai berpindah dari daerah kufur kepada daerah Islam, maka dengan pengertian ini hijrahnya Rasul ke Habasyah itu tidak disebut sebagai hijrah. Tidak disebut sebagai hijrah. Karena Rasulullah SAW itu hijrah ke Habasyah, dia kan hijrahnya ke tempat kufur. Karena Habasyah itu pada saat itu adalah tempat Nasrani. Nah, berarti hijrahnya sahabat itu tidak disebut sebagai hijrah. Seperti itu. Makanya kemudian sebagian ulama atau beberapa ulama itu memberikan pengertian yang lebih luas dengan pemaknaan hijrah, yaitu hijrah itu apa? Berpindah dari tempat yang dia tidak bisa mensyiarkan dinnya di tempat itu, walaupun tempat itu adalah tempat kufur yang didominasi oleh orang-orang kufur, tapi dia tidak bisa mensyiarkan dinnya, maka dia harus pindah ke tempat yang dia bisa mensyiarkan dinnya walaupun tempatnya kufur. Artinya seperti ini maksudnya. Mekah itu kan pada saat itu tempat kufur, Darul Kufri, tempat orang-orang Quraisy. Mereka menyembah patung. Nah, pindah ke Habasyah. Habasyah kan juga tempat kufur. Tapi bedanya di Mekah, Rasulullah dan para sahabat itu ditekan, tidak bisa mensyiarkan din mereka, tidak bisa ibadah, tidak bisa berdakwah. Tapi di Habasyah mereka diberi kebebasan untuk berdakwah
diberi kebebasan untuk mensyiarkan din mereka. Itu juga masuk dalam makna hijrah. Di mana makna hijrah yang lebih, menurut ana pribadi, lebih ausa atau lebih menyeluruh, itu adalah yang kedua, yaitu berpindah dari tempat yang dia tidak bisa mensyiarkan dinnya ke tempat yang dia bisa mensyiarkan dinnya, walau kana darul kufri, walaupun tempatnya itu tempat kufur, tapi dia bisa. Walakinnal afdal tab'an ila darul Islam. Tapi tentu yang lebih afdal adalah pindah menyeluruh kepada komunitas muslim yang bisa lebih menyelamatkan dan mengingatkan kita kepada kebaikan. Jadi itu yang ada faedahnya dalam hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh rawahu imama al-muhadditsin, diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Mughirah ibn Bardisbah, Imam Bukhari. Kemudian diriwayatkan juga oleh Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Kushairi an-Naisaburi, diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahihaihima alladaini huwa asahhul kutubi al-musannafati, di mana Sahih Bukhari dan Muslim itu salah satu kitab sahih yang paling kredibel setelah Al-Qur'anul Karim, setelah kalamullah. Itu hadis yang pertama. Jadi itu hadis yang pertama yang kita bahas pada pertemuan kali ini, dan faedah-faedahnya sudah kita jelaskan. Adapun biografi Umar bin Khattab itu sepertinya tidak perlu dijelaskan karena beliau terlalu masyhur untuk dijelaskan biografinya. Udah sering banget kita mendengar beliau, Umar bin Khattab, Abu Hafs, kemudian dan sebagainya.